Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sandini SEMM. Saya merupakan dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya. Saya memiliki latar belakang dalam bidang manajemen. Selain itu, saya juga memiliki minat dan keahlian di bidang SDM dan keuangan yang mungkin dapat menjadi tambahan informasi. Metode pembelajaran yang saya terapkan menggunakan metode pendekatan problem based learning, di mana mahasiswa diberikan suatu masalah yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari, kemudian diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mengumpulkan informasi yang diperlukan, menganalisis data, dan membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Capaian dari pembelajaran mata kuliah adalah agar mampu berkontribusi dalam tim untuk menyusun dan menganalisa laporan keuangan dengan mengaplikasikan secara mandiri prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan etap yang berlaku, serta mampu menyusun laporan hasil analisis secara mandiri atas informasi keuangan dan non-keuangan untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. Nah, mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi dasar dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini berisi teori dan praktek yang memberikan pemahaman elemen-elemen tentang neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan, keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang, serta perusahaan industri. Rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini adalah yang pertama ada mengenai tentang akuntansi dan kegiatan perusahaan. Yang kedua tentang accounting equation atau persamaan akuntansi. Lalu yang ketiga ada pengenalan, perkiraan, dan analisis transaksi. Yang keempat jurnal umum, buku besar dan neraca saldo, jurnal penyesuaian, serta ada neraca lajur. Metode pembelajaran pada mata kuliah akuntansi dasar ini yang pertama adalah perkuliahan dengan cara menyampaikan materi, diskusi kelas, tugas individu dan kelompok, presentasi kelompok, serta studi kasus. Nah, dalam penilaian untuk mata kuliah akuntansi dasar ini di mana untuk tugas individu dan kelompok itu sebesar 20%, presentasi kelompok 10%, lalu ada UTS 30% dan UAS 40%. Berikut adalah cuplikan video pengajaran pada mata kuliah akuntansi dasar. Masuk pertemuan 2, ada yang mau ditanyain nggak dari pertemuan sebelumnya? Nggak ada? Belum ada. Tugas udah Bu semuanya? Tugas, saya baru cek sebagian. Tapi kayaknya memang sebagian kayaknya ada yang belum ngirim ya? Iya Bu, itu Bu ada yang baru dapat info minggu sekarang gitu Bu, baru masuk orangnya. Iya, oke, nggak apa-apa. Jangan lupa aja dikirim tugasnya ya. Ibu, maaf. Kenapa? Interupsi. Boleh. Minggu kemarin kita nggak hadir ya, karena memang saya baru dapat jadwal tuh hari Senin kemarin. Iya. Jadi kan ini Ibu ngasih tugas. Nah, saya kan nggak tahu itu tugasnya gimana, Bu. Oh. Iya. Itu tugasnya dikerjain aja, nggak digimana-gimanain. Oh, gimana? Saya nggak tahu soalnya. Ya udah nanti biar saya tanya aja ke yang lain. Materi minggu kemarin udah dapat belum? Di itu ya, yang di web itu ya. Atau nggak di web ya? Belum. Iya. Atau nggak tanyain sama teman-temannya ya? Oke, siap Ibu. Maaf ya. Ya. Makasih Bu. Mangga, sama-sama. Oke. Untuk pertemuan kedua ini, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar dari akuntansi. Nah, kita masuk ya, persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan dan posisi atau penempatan antara aktiva dan pasiva, di mana pasiva ini kewajiban dan modal. Aktiva itu adalah aset atau harta dalam suatu laporan keuangan perusahaan.
Nah, persamaan dasar akuntansinya di mana aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal ekuitas ini. Nah, jadi aktiva atau harta ini adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Ini baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Nah, aktiva. Nah, aktiva ini dia ini merupakan sumber ekonomis dari suatu usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi usaha di masa yang akan datang. Berarti aktiva ini masuknya harta ya. Di antaranya aktiva ini ada aktiva tetap, ada aktiva lancar, ada aktiva berwujud, dan ada aktiva tidak berwujud. Nah, untuk kewajiban. Kewajiban ini merupakan tuntutan-tuntutan dari pihak luar kepada perusahaan yang merupakan kewajiban ekonomis berupa hutang atau pinjaman yang harus dibayar kepada pihak luar. Nah, lalu ekuitas. Ekuitas ini atau modal ya, merupakan tuntutan dari dalam perusahaan sebagai pemilik perusahaan atas harta atau aktiva perusahaan. Jadi lebih ke modal di awal sebelum perusahaan itu mau didirikan. Nah, di sini ada pengaruh transaksi terhadap persamaan dari dasar akuntansi. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk penulisan misalkan ada setoran modal. Setoran modal itu akan akan merubah aktiva. Berarti aktivanya ini akan bertambah. Nah, dan modalnya pun bertambah. Jadi di mana aktiva bertambah, maka di mana total aktiva itu harus sama dengan total kewajiban ditambah modal berarti. Nah, ini untuk transaksi pertama di sini ada setoran modal. Jika setoran modal ini berarti masuknya ke aktivanya bertambah dan modalnya bertambah. Nah, lalu di sini ada pembelian harta secara kredit. Nah, di sini kan ada secara kredit nih, berarti kalau secara kredit itu aktivanya pun bertambah, tapi di sisi kewajiban dia akan bertambah adalah hutang. Nah, untuk modalnya tetap. Jadi yang ditambahkan hanya aktiva dan kewajiban. Lalu yang ketiga di sini ada pembelian harta secara tunai. Karena pembelian secara tunai berarti aktiva atau si aset ini dia berkurang. Nah, aktivanya berkurang, kewajibannya tetap, dan modalnya tetap. Lalu yang keempat ada diterima pendapatan. Kalau diterima pendapatan berarti masuk ke aktiva bertambah dan modal pun bertambah. Kewajibannya tidak masuk, ya. Nah, lalu yang kelima di sini ada pembayaran beban. Pembayaran beban ini berarti dia si asetnya berkurang karena dibayarkan untuk beban dan modalnya pun berkurang. Baik. Lanjut ya. Lalu yang keenam adalah pembayaran utang. Nah, untuk pembayar utang, karena tadi kan di kedua ada pembelian harta secara kredit. Berarti kalau untuk pembayaran hutang ini, si aktivanya berkurang nih untuk membayarkan hutang. Maka kewajibannya pun berkurang karena dibayarkan hutangnya. Lalu yang ketujuh, diterima tagihan. Diterima tagihan berarti ada tagihan kan? Nah, ada tagihan itu berarti mengurangi aktiva. Kewajibannya tidak mengurangi dan modalnya pun tetap. Nah, yang kedelapan, pendapatan masih berupa tagihan. Nah, kalau pendapatan masih berupa tagihan, berarti di sini adalah aktivanya tetap, aktivanya bertambah, dan modalnya pun bertambah. Lalu ada prive. Prive ini atau dividen ya. Prive itu bisa disebut digunakan oleh si pemilik modal atau si pemilik perusahaannya. Nah, berarti kalau prive ini aktivanya berkurang dan modalnya pun berkurang. Nah, yang terakhir ada beban atau penyusutan atau kerugian piutang. Nah, ini untuk beban ini berarti si aktivanya pun berkurang, modalnya juga berkurang.
Jadi nanti di akhir untuk transaksi itu si aktiva, total aktiva itu harus sama dengan total kewajiban ditambah modal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Bu, maaf gak ngerti itu kan ada yang nomor 7 sama nomor 3 itu ada plus minus. Itu maksudnya gimana, Bu? Nomor 7 Diaktifannya gitu. sama Nomor 3. nomor 3. Diaktifannya plus minus itu maksudnya gimana, Bu? Nah, pembelian harta secara tunai ya. Berarti kalau pembelian harta secara tunai itu dia hartanya bertambah. Hartanya berkurang. Pembelian harta secara tunai. Jadi aktiva ini berarti kalau dia pemberian harta berarti ada aset yang ada aset yang bertambah. Misalkan pembelian harta secara tunai itu misalkan beli tanah misalkan. Berarti tanah ini berarti si asetnya ini nambah tapi dia kasnya berkurang karena dibelikan harta gitu. Jadi bertambah dan berkurang. Paham nggak? Oke. Paham nggak? Isi tanahnya itu buat perusahaan gitu, Bu. Iya. Jadi misalnya kayak gini. Jadi udah paham nih, benar? Benar. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ibu, Apa? kalau pendapatan masih berupa tagihan itu gimana ya, Bu? Pendapatan masih berupa tagihan. Jadi sebenarnya pendapatan masih berupa tagihan itu lebih ke apa ya? Piutang. Jadi ada orang yang misalkan pinjam uang nih ke kita. Nah, itu pendapatan kita tapi masih di luar. Gitu. Iya, Ibu. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Oh, yang kayak bertanya? sistem kontrabon kayak gitu bukan, Bu? Kayak sistem kontrabon atau gimana? Gimana ya kalau pendapatan di muka pendapatan masih berupa tagihan itu, saya susah ngejelasinnya. Ada yang tahu nggak? Gini bukan sih, Bu, ada yang hutang. Terus belum dibayar, jadinya tetap nanti jadi pendapatan kita gitu ya kalau suatu saat dibayar nanti. Iya, betul. Jadi pendapatan yang belum diterima sama kita. Jadi orang itu masih hutang ke kita gitu. Sama dengan piutang sebenarnya. Jadi misalkan kita ngejual barang nih, itu berarti kan kita harusnya nerima uang. Tapi si uangnya itu belum masuk ke kita, masih di luar gitu. Jadi si pendapatan kita itu masih berupa tagihan di luar. Ada lagi? Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada konsep dasar dari akuntansi, di mana untuk bentuk badan usahanya itu kan ada badan usaha perseorangan, ada persekutuan, firma dan CV ya, ada perseroan terbatas. Dan untuk jenis perusahaannya itu ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, kalau kita lihat di sini siklus kegiatan perusahaannya, di sini ada pemilik dan kreditur, di mana pemilik dan kreditur ini dia mendapatkan uang tunai dari pemilik dan kreditur. Tapi nanti pada saat si perusahaan ini membagikan laba ke pemilik, si pemilik ini harus mengembalikan pinjamannya ke kreditur. Dari menghasilkan uang tunai ini, apa saja yang dihasilkan bisa untuk beli peralatan produksi, untuk produksi barang dan jasa, atau misalkan perusahaan bisa menjual barang kepada pelanggan yang nantinya akan menghasilkan uang. Berarti ini alurnya adalah dari bawah, di mana perusahaan barang dan jasa ini dengan menggunakan bahan baku, aktiva produksi tenaga kerja dan lainnya. Mereka akan menghasilkan barang dan jasa. Ini ada tempat itu termasuk
termasuk modal kita ya sebagai awal usaha, ada tanah, bangunan, mesin, perlengkapan. Nah, dari sini akan menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa ini akan dijual oleh perusahaan yang menghasilkan uang tunai. Yang nantinya uang tunai ini akan diputar lagi oleh si pemilik dan krediturnya. Paham ya? Insya Allah, Bu. Ini ada persamaan dasar akuntansi di mana aktiva itu sama dengan hak kekayaan, aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah modal, dan aktiva dikurangi kewajiban itu akan sama dengan modal. Harus diingat-ingat ya ini persamaan dasar akuntansinya. Oke, di sini ada contoh soal. Di mana kalau kita lihat di sini untuk persamaan dasar akuntansinya, kekayaan itu sama dengan sumber pembelanjaan. Atau aktiva itu bisa sama dengan pasiva. Atau bisa disebut juga aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah modal. Atau bisa juga di mana aktiva lancar ditambah aktiva tetap itu sama dengan kewajiban ditambah modal. Di sini ada beberapa transaksi usaha ya, di mana Ibu Indah Puji mendirikan perusahaan angkutan. Nah, untuk transaksi pertama, dia menyetor modal sebesar 4 juta. Coba, ini artinya apa? Aktivanya bertambah, Ya, terus? kewajibannya enggak ya, Bu. Modalnya bertambah. Iya, betul. Nah, lalu transaksi kedua, Pinjam uang. meminjam uang ke bank sebesar 5 juta. Aktivanya berkurang. Kewajibannya berkurang, Benar. modalnya tetap. Ya, Bu. Coba. Meminjam uang kepada bank sebesar 5 juta. Aktivanya bertambah, Iya, kewajibannya bertambah, iya. modalnya bertambah juga. Modalnya enggak bertambah. Jadi yang bertambah itu aktivanya bertambah kewajibannya hutang banknya, kalau modalnya tetap. Oke. Nah, lalu yang ketiga nih, membeli mobil cash sebesar 7.400.000. Aktivanya bertambah, Yakin kewajibannya aktivanya di apa? Di apa? Aktivanya yang bertambah apa? Hak bukan kekayaan sih ya. Ayo. Dia jadi punya peralatan baru. Oke, kendaraan. Iya, kendaraan. Ya. Lalu yang berkurang? Berkurang modalnya. Benar, modalnya. Dia belinya cash loh. Oke. Berarti si aktiva ini dia berkurang dan bertambah. Si kasnya berkurang sebesar 7.400.000, tapi kendaraannya dia bertambah sebesar 7.400.000. Beli kendaraan. Oke. Ya, benar nggak? Bingung. Oke, nanti kita lihat tabelnya. Lalu ini yang keempat. Membeli secara kredit macam-macam perlengkapan sebesar 65.000. Aktivanya bertambah, kewajibannya bertambah. Iya, betul. Lalu yang kelima nih, dibayar hutang sebesar 30.000. Aktivanya berkurang, kewajibannya berkurang. Ya, ya udah, benar. Lalu yang keenam, diperoleh pendapatan selama sebulan sebesar 800.000.
Pendapatan. Kalau pendapatan itu berarti yang bertambah apa? Aktifanya ya, Bu. Iya, dan apa? Dan kewajiban enggak ya, Bu? Enggak. Dan Modal. iya, betul, dan Dan modal. Ya. Lalu ini yang ketujuh nih, dibayar gaji supir dan kernet 175.000, bensin 50.000, makanan dan minuman 25.000. Lalu biaya serba-serbi 50.000. Kewajibannya yang bertambah, Mm-mm. aktifanya berkurang, Bu, karena bayar. Jadi ini aktifanya berkurang, modalnya berkurang. Modal. Ya, karena dia membayar beban. Ya. Nah, yang kedelapan nih. Pada akhir bulan nilai perlengkapan yang masih tersisa 25.000. Berarti si nilai perlengkapannya masih sisa nih 25.000. Jadi apa nih yang berkurang? Berkurang aktifanya. Aset, Bu. Aktifanya berkurang. Ya, sebesar berapa coba? 25. Dari yang total atas ini, Wah, dari yang total atas ini, dia harus Itu. berkurang sebesar berarti sisanya si perlengkapan ini harus 25.000. Oke, nanti kita lihat tabelnya ya. Oke, kalau ini berarti apa? Aktifanya yang berkurang. berkurang. Ya. Lalu ini yang 9, mengangsur pinjaman bank sebesar 150.000. Kewajibannya bertambah. Yakin bertambah kewajibannya. Bayar jadi berkurang bebannya karena udah bayar Oke. pinjaman. Apanya yang berkurang nih? Kewajibannya. Bu. Kewajiban. Selain kewajiban yang berkurang apa? Modal. Bukan. Aktifanya. Iya, aktifanya yang berkurang. Nah, yang terakhir, mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 100.000. Berarti apa yang berkurang di sini? Modal sama aktiva, Bu. Iya, betul. Kita lihat di sini ya. Nih. Aktiva itu berarti kalau tadi kita lihat di soal, yang masuk aktiva itu ada kas, ada perlengkapan, dan ada kendaraan. Lalu yang masuk ke kewajiban ditambah modal, di sini ada hutang bank, ada hutang dagang, dan modal. Nah, untuk yang perlengkapan, tadi kan ada soal perlengkapan nih. Sisa 25.000 ya. Nah, berarti yang berkurang itu adalah perlengkapannya sebesar 40.000 karena dia di akhir itu si sisa perlengkapan itu hanya ada 25.000. Gimana? Udah paham belum? Bentar. Bingung, Bu. Bingung. Oke, saya bacain soalnya ya. Untuk transaksi pertama itu kan menyetor modal sebesar 4 juta. 4 juta. Ya, berarti kasnya ini, kas di aktiva ini dia bertambah sebesar 4 juta dan modalnya 4 juta. Ya? Ya, Bu. Oke. Lalu yang kedua, meminjam uang ke bank sebesar 5 juta. Nah, karena dia meminjam uang, berarti kasnya bertambah kan 5 juta karena Betul. pinjaman. Nah, lalu hutang banknya pun bertambah sebesar 5 juta. Kewajiban. Ya, kewajiban ini berarti yang di sini hutang bank. Hutang banknya bertambah nih 5 juta di kewajiban. Berarti untuk totalnya tetap sama kan? Aktivanya 9 juta dan di sini juga sama 9 juta. Ya. Nah, lalu yang ketiga, membeli mobil secara cash sebesar 7.400.000. Berarti di sini karena dia membeli mobil secara cash, si kas ini dia berkurang nih sebesar 7.400.000. Tapi kendaraannya dia bertambah karena tadi beli 7.400.000. Iya, betul.
Jadi untuk totalnya tetap sama kan? 9 juta antara yang kanan dan yang kiri. Nah, lalu di transaksi keempat, dia membeli secara kredit perlengkapan sebesar 65.000. Berarti 65.000 ini dia masuk ke perlengkapan 65.000, lalu hutang dagangnya pun bertambah sebesar 65.000. Karena dia membeli secara kredit. Jadi dia tidak mempengaruhi kas, tidak mempengaruhi modal. Ya. Ya. Lalu transaksi kelima dibayarkan hutang sebesar 30.000. Berarti di sini kasnya dia berkurang 30.000. Nah, hutang dagangnya karena dibayarkan ya berkurang juga 30.000. Ya. Ya, nah udah paham? Masih dicerna? Paham, Ya, Bu. Paham ya? Lalu transaksi ke-6. Nah, dia mendapat pendapatan nih selama sebulan sebesar 800.000. Karena dapat pendapatan, berarti yang bertambah itu adalah kas. Iya. Aktifanya kas dan modal 800.000. Karena dapat pendapatan. Oke. Lalu transaksi ke-7. Transaksi ke-7 itu dibayar gaji. Gaji supir dan kernet itu 175.000, bensin 50.000, makanan dan minuman 25.000, biaya serba-serbi 50.000. Itu kalau kita totalkan itu 300.000 totalnya. Berarti karena dia membayar, si kasnya dia berkurang, di aktiva modalnya pun dia berkurang sebesar 300.000. Oke? Oke. Ya. Transaksi ke-8 ya. Transaksi ke-8 itu pada akhir bulan nilai perlengkapan yang masih tersisa sebesar 25.000. Nah, di sini kan perlengkapan 65.000 nih. Berarti karena di akhir bulan ini dia harus sisanya 25.000, berarti tinggal dikurangin aja 65.000 dikurangi 25.000 ini berarti yang berkurangnya 40.000. Gitu. Berarti perlengkapannya berkurang, modalnya pun berkurang nih sebesar 40.000. Ya. Yang 9, mengatur pinjaman bank sebesar 150.000. Berarti kasnya berkurang sebesar 150.000, hutangnya berkurang juga sebesar 150.000. Nah, terakhir diambil tuh uang untuk keperluan pribadi. Karena untuk keperluan pribadi berarti kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Siap. Dah? Nanti minggu depan kita bahas bareng-bareng ya. Menghitung latihan kalian di rumah. Siap, Bu. Jangan lupa ngerjainnya di Excel. Nanti kalau misalkan masih ada beberapa yang nggak ngerti atau mau ini, japri aja ke saya ya. Baik, Bu. Sudah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini saya cukupkan. Nanti kita ketemu lagi di Selasa depan ya. Siap. Bu. Ya, perkuliahannya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya.